Sekitar 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon, tepatnya Kecamatan Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945, matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika sebuah mobil Escort melintasi jalan raya pusat kota, membelok ke kiri menuju asrama dan tangsi peta di Kampung Tugu. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati disertai Guntur Soekarnoputra saat itu berumur 9 bulan, dibawa oleh seorang prajurit peta Sodanko Singgi dan para pemuda. Menurut Adam Malik dalam bukunya Riwayat Proklamasi, 4 golongan pemuda revolusioner bergerak secara tersembunyi. Di antaranya Hairul Saleh, Sukarni, Wikana, Kunto, dan Dr. Muwardi. Konon kabarnya terbakar semangatnya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka. Sehari sebelumnya, 15 Agustus 1945, di Cirebon, Dr. Sudarsono, mantan kepala Rumah Sakit Kesambi, sekarang Rumah Sakit Gunung Jati, dan aktivis Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Sultan Syahrir, membacakan teks proklamasi di alun-alun Kejaksaan. Sayangnya, jejak teks proklamasi yang dibacakan Sudarsono hingga kini masih misterius. 4 bulan kemudian, kondisi sosial politik di Cirebon pada awal revolusi tidak stabil. 7 November 1945, lahirlah Partai Komunis Indonesia atau PKI di Cirebon di bawah pimpinan Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto. Ternyata PKI pimpinan Mr. Muhammad Yusuf tidak disetujui oleh kelompok lain. Penelusuran tim Rutherford di berbagai literatur mengungkapkan adanya pertentangan antara golongan moderat dengan golongan revolusioner mengenai cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Situasi ini dimanfaatkan PKI untuk menguasai kondisi politik dalam rangka persiapan rencana pemberontakan. Awal Februari 1946, kota Cirebon berubah ramai. Wakil-wakil PKI maupun ratusan anggota Laskar Merah di Jawa tiba di Cirebon. Saksi yang ditemui tim Rutherford, Sukardi, 80 tahun, mantan aktivis pemuda Islam Indonesia atau PII, di kediamannya, pinggiran kota Cirebon, menuturkan. Februari 46, jadi kan baru setengah tahun antara merdeka dengan 46 tuh, Februari tuh. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya setengah tahun lah kurang lebih. Itu dipetik berita bahwa Partai Komunis akan mengadakan kongres di Cirebon, hanya gitu aja. Kongres di Cirebon. Dan kebetulan pada waktu itu ada rombongan Mr. Yusuf dari Surabaya pakai kereta api yang turun di stasiun Kejaksaan. Dengan posisi gerbong kurang lebih 10 lah. Entah isinya siapa semua, ada isinya atau tidak, nggak tahu. Ya itulah Laskar Merah diantaranya. Begitu turun di di stasiun Kejaksaan, petugas yang ada di Kejaksaan yang bawa senjata dirampas. Terus sampai ada markas dimasuki, dirampas. Terus sampai ke Kejaksaan di sana. Akhirnya sampai di Kejaksaan itu ya namanya orang banyak. Kemudian karena katanya sikapnya seenaknya sendiri mereka itu, sehingga ya mungkin cari untuk nginep ya banyak penginapan semuanya. Kemudian untuk markas ya seenaknya milih. Akhirnya Hotel Living itu untuk markasnya. Ya. Jadi Pak merahnya tuh pakai kartu merah. Jadi langganan Laskar Merah tuh setelah turun tadi gitu tuh kartu merah tuh dipasang semua kalau demonstrasi itu. Jadi memang menurut itu katanya perimbangan antara TRI, belum TNI, masih TRI. Karena baru saja merdeka kan baru setengah tahun, masih tentara Republik Indonesia. Jadi tidak seimbang. Maka pertama kali ada penyerangan itu katanya tanggal 12
tanggal 12. Kemudian merasa kurang seimbang, mundur, menyusun kekuatan. Akhirnya ya tanggal 14 itu digempur dari sana sini oleh TRI, kan maju lagi. Tanggal 12 gagal, itu maksudnya mundur menyusun kekuatan. Setelah bantuan banyak datang, akhirnya kan maju lagi. Akhirnya digempur si Hotel Merdeka itu, Hotel Living tuh. Nah kemudian dari Hotel Living itu muncul bendera putih. Berarti kan takluk. Ya takluk. Mr. Yusuf tuh. Akhirnya Mr. Yusuf bisa ditangkap, kemudian diadili. Berdasarkan informasi Soekardi, tim Radar Foil menelusuri jalur pergerakan Laskar Merah dari alun-alun Kejaksan. Markas pemberontak Mr. Yusuf di Hotel Rebrik. Saat ini hotel itu sudah tinggal reruntuhan dan yang tersisa hanya puing-puingnya saja. Lokasinya berada di samping SMP Negeri 2 Kota Cirebon, Jalan Siliwangi. Tim Radar Foil melanjutkan jalur tempat seorang utusan polisi tentara Letnan 2 D. Sudarsono menuju markas Laskar Merah berada di depan Balai Kota Cirebon, saat ini kantor DPRD. Informasi yang berhasil dihimpun tim Radar Foil, utusan polisi tentara itu mendapatkan perlakuan tidak baik. Letnan 2 D. Sudarsono menuju stasiun Kejaksan, tepatnya di tikungan Jalan Siliwangi menuju stasiun. Perwira tersebut disuruh turun dari kendaraan oleh kelompok pemberontak Mr. Yusuf. Senjata Letnan 2 D. Sudarsono dilucuti. Di hari yang sama, tim Radar Foil berupaya mencari literatur pendukung yang belum ditemukan. Informasi yang diperoleh hanya menyebutkan Perpustakaan Korem 063 Sunan Gunung Jati menyimpan edisi ketiga buku Siliwangi dari masa ke masa. Tim Radar Foil menemui Mayor Infanteri Zarkoni Rahmadi, Kepala Penerangan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Memang betul, keberadaan buku Siliwangi dari masa ke masa jarang diketahui oleh masyarakat umum. Namun isi yang saya ketahui bahwa pemberontakan PKI di kota Cirebon ini mulai tercium sejak adanya kabar bahwa PKI berniat melakukan konferensi di gedung bioskop Lex Cirebon. Tindakan ini semakin memuncak ketika rombongan PKI dan Laskar Merah di bawah pimpinan Mr. Yusuf datang dari Surabaya sebanyak 10 formasi menggunakan kereta api tiba di stasiun Kejaksan. Kemudian terjadi ketegangan dengan dalih akan melucuti senjata. Satuan patroli dan gabungan dari pasukan keamanan kota yang minim senjatanya waktu itu tidak mampu menghadapi Laskar Merah yang senjatanya lebih lengkap. Pertempuran berlangsung tidak imbang. Resimen Tentara Rakyat Indonesia Cirebon yang dipimpin oleh Mufreni memilih mundur. Dan pada tanggal 14 Februari 1946, dengan bantuan TRI dari Tegal, kemudian dari Pekalongan, dilakukan penyerangan kembali. Pertempuran sengit yang ada di Kejaksan dan ada di dua tempat, yaitu di wilayah Cangkol, berjalan cukup sengit. Dalam pertempuran tersebut dimenangkan oleh TRI, resimen TRI dari Cirebon. Sebagai tanda kemenangan saat itu di markas PKI dan Laskar Merah dikibarkan bendera merah putih. Kemudian pimpinan PKI, Mr. Yusuf, ditangkap hidup-hidup, diadili di pengadilan tentara di bawah pimpinan Mayor Rifai, dan diberi hukuman 4 tahun penjara oleh hakim untuk para pemberontak semuanya. Penelusuran tim Radar Foil terus berjalan dari satu simpul ke simpul lain, menyampaikan pesan sejarah sebagai sebuah rangsangan perasaan dan renungan
intelektual tentang nasib bangsa, negara, dan kemanusiaan.